apabila seorang percaya kepada Kristus, supaya dia bebas dari penderitaan dan masalah, maka kebebasan dari penderitaan adalah tujuannya. Kristus adalah alat untuk sampai pada tujuannya. Maka saudara-saudara, sebenarnya di sini bukan kita yang dipakai oleh Tuhan, tapi kita yang memakai Tuhan sebagai alat atau sarana. Nah, ini harus kita renungkan bahwa apakah sekian lama menjadi orang Kristen, apakah kita dipakai Tuhan atau kita memakai Tuhan? Apakah Kristus menjadi tujuan kita atau Kristus adalah sarana mencapai tujuan-tujuan yang lain? Tuhan tidak menolak untuk memberkati umatnya, tapi Tuhan tidak mau dirinya dijadikan alat dan bukan tujuan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami datang memuji dan menyembah Engkau dan menyadari bahwa kalau sampai kami hadir hari ini, semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Marilah berbicara, nasihati, tegur, didiklah kami dengan firman-Mu, supaya kami tahu bagaimana kami harus melangkah ke depan setelah Tuhan membawa kami sampai dengan titik ini. Tuhan, berikanlah kepada kami konsentrasi dalam mendengar firman. Tolonglah hamba-Mu juga supaya benar-benar firman Tuhan yang sejati yang disampaikan kepada kami. Beri konsentrasi dan fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya ingin berbicara di bawah tema berlari dengan tujuan yang benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal berlari dengan tujuan yang benar, ini dua hal penting. Pertama adalah tindakannya, yaitu berlari. Tetapi yang kedua adalah arahnya atau tujuannya. Kita boleh lari sekuat apapun, tetapi kalau arahnya salah, kita mau lari ke sana, finishnya di sana, lalu saudara start dengan kekuatan penuh tapi arahnya ke sana, maka sampai kapanpun saudara tidak akan sampai tujuan. Atau kalau misalnya seorang membidik sesuatu dengan anak panah, sekuat apapun dia tarik, tetapi kalau arahnya salah, maka itu menjadi salah. Dan karena itulah maka betapa pentingnya waktu kita di penghujung tahun, kita mau melihat, mungkin kita sekian lama selama 2025, kita sudah gas segala sesuatu yang kita lakukan dan berancang-ancang untuk gas di tahun yang baru. Tapi kita mau melihat bahwa apakah memang arah kita itu sudah tepat atau tidak. Kita mau berlari, tetapi apakah kita berlari itu pada arah sasaran tujuan yang tepat atau tidak. Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pergumulan juga dari Rasul Paulus. Di dalam satu pasal penuh, yaitu Filipi pasal yang ketiga, di mana di dalam pasal itu Paulus itu mengatakan dia akan berlari tetapi juga menetapkan tujuannya secara benar. Dan karena itulah dia berkata dengan tegas apa yang mau dia lakukan. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-13 dia bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar hari ini dari Filipi pasal 3. Kita tidak akan membaca seluruh pasal ini, nanti saya akan jelaskan pada waktu ayat itu akan dikutip. Dan di dalam seluruh pasal 3 dari surat Filipi ini, Paulus itu berbicara soal tujuannya atau arahnya, dan yang kedua adalah bagaimana dia mencapai hal itu. Dia menetapkan tujuan hidupnya, setelah tujuannya sudah ditentukan, lalu sekarang langkah kedua adalah bagaimana dia bergerak dari sini bisa mencapai tujuannya.
Nah, seluruh pasal 3 dari surat Filipi sebenarnya membahas hal itu. Dan kalau kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, maka kita juga boleh melihat bahwa Filipi pasal 3 itu sebenarnya menetapkan tujuan hidup orang Kristen itu apa. Dan selanjutnya bagaimana seorang Kristen itu melakukan sesuatu mencapai tujuan itu. Nah, saudara-saudara, hari ini mari kita mau mempelajari dua hal ini yang ada di dalam Filipi pasal 3. Mari kita melihat pertama adalah apa tujuan hidup seorang Kristen sebenarnya. Nah, di dalam Filipi pasal 3, Paulus memang sedang berbicara soal pengalaman pribadinya terkait dengan tujuan rohaninya. Tapi karena sekali lagi itu adalah firman Tuhan, maka itu juga menjadi tujuan rohani dari setiap orang Kristen. Nah, dalam pasal ini Paulus berbicara soal seorang Kristen termasuk dirinya itu harus mempunyai tujuan rohani, dan dia menetapkan ada 3 tujuan rohani di sana. Yang pertama adalah tujuannya adalah memperoleh Kristus. Sekarang lihat ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus, ini adalah tujuan rohani Paulus. Sekaligus merupakan tujuan setiap orang Kristen, yaitu memperoleh Kristus. Dan saudara-saudara, ungkapan ini, tujuannya memperoleh Kristus, berarti Kristus adalah tujuannya. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang penting, sederhana tetapi penting. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu tidak menjadikan Kristus sebagai tujuannya. Yang seringkali terjadi adalah bahwa Kristus menjadi alat atau menjadi sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Saudara-saudara, kalau saudara ingin sampai di Jakarta, maka yang menjadi sarana atau alatnya itu adalah pesawat. Pesawat bukan tujuan. Pesawat itu adalah alat, sedangkan tujuannya itu adalah Jakarta. Maka pada waktu saudara naik ke pesawat itu, ingatlah pesawat itu sarana, bukan tujuan. Tidak ada orang yang berkata, saya naik pesawat supaya saya bisa naik pesawat. Saya naik pesawat supaya saya bisa sampai di Jakarta. Jakarta adalah tujuan saya, pesawat adalah alatnya atau sarananya. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa apakah Kristus itu adalah tujuan atau Kristus adalah alat untuk mencapai tujuan. Banyak kali kita hidup di dunia ini tanpa kita sadar, kita beragama, kita beribadah, kita berdoa, tapi sebenarnya Kristus itu adalah alatnya. Kristus itu adalah sarana kita untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi di sini saudara-saudara, Paulus berkata, dia mempunyai tujuan, dia anggap semua sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti Kristus bukan sarana. Kristus bukan alat. Kristus adalah tujuan dari Paulus. Maka demikian pula iman Kristen. Bagi seorang Kristen, seharusnya Kristus bukan sarana untuk memperoleh sesuatu. Kristus bukan sarana untuk mencapai tujuan, tapi Kristus itu adalah tujuan kita. Paulus tidak memperlakukan Kristus sebagai kendaraan. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya hidupku berhasil. Aku percaya Kristus supaya pelayananku maju. Aku percaya Kristus supaya hidupku diberkati. Aku percaya Kristus supaya aku sukses. Bukan itu. Sebaliknya dia bilang, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya, bagi Paulus, Kristus bukan jembatan. Kristus adalah tujuan. Moises Silva bilang begini, Paulus menggunakan bahasa ekonomi di sini, keuntungan, kerugian. Tapi dia membalik seluruh sistem nilai. Apa yang dulu dia anggap aset, sekarang dia pandang sebagai liabilitas, sesuatu yang membebani atau mengurangi nilai. Bukan karena hal itu buruk dalam diri sendiri,
Tapi karena ketika dibandingkan dengan nilai Kristus, semua menjadi tidak berharga. Paulus tidak mengejar agama atau sistem teologi. Dia mengejar pribadi. Pribadi Kristuslah yang dia kejar supaya aku memperoleh Kristus. Dan ini harusnya menjadi tujuan kita semua. Masalahnya banyak orang Kristen hanya menjadikan Kristus sebagai sarana mencapai tujuan. Kalau saudara mengikuti Kristus supaya usahamu lancar, supaya keuanganmu baik, supaya saudara bisa sukses secara ekonomi, artinya Kristus adalah alat, tujuannya adalah keuntungan ekonomi. Itulah teologi kemakmuran. Apabila saudara berdoa dan beribadah supaya karir saudara naik, supaya hidup saudara aman, maka Kristus sebenarnya adalah alat untuk mencapai kenyamanan hidup yang merupakan tujuan saudara. Apabila saudara melayani supaya diberkati, supaya dihormati, supaya dikenal, supaya dipandang rohani, maka sebenarnya popularitas adalah tujuanmu. Sementara Kristus adalah cara, alat, sarana untuk mencapai tujuanmu. Apabila saudara setia datang ke gereja supaya doamu cepat terjawab. Kalau saudara rajin berdoa dengan harapan supaya semua pergumulanmu terangkat, berarti sebenarnya yang menjadi tujuanmu adalah sebuah pragmatisme. Sementara Kristus adalah alat mencapai tujuan itu. Apabila seorang percaya kepada Kristus supaya dia bebas dari penderitaan dan masalah, maka kebebasan dari penderitaan adalah tujuannya. Kristus adalah alat untuk sampai pada tujuannya. Maka saudara-saudara, sebenarnya di sini bukan kita yang dipakai oleh Tuhan, tapi kita yang memakai Tuhan sebagai alat atau sarana. Nah, ini harus kita renungkan bahwa apakah sekian lama menjadi orang Kristen, apakah kita dipakai Tuhan atau kita memakai Tuhan? Apakah Kristus menjadi tujuan kita atau Kristus adalah sarana mencapai tujuan-tujuan yang lain? Tuhan tidak menolak untuk memberkati umatnya, tapi Tuhan tidak mau dirinya dijadikan alat dan bukan tujuan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam cerita-cerita Injil, pada waktu dua mantan murid Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan Yohanes, diam-diam mengikut Yesus. Lalu Yesus balik dan bertanya pada mereka di Yohanes 1 ayat 38. Tapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Yesus tidak bertanya siapakah yang kamu cari. Dia tanya apakah yang kamu cari. Jelas Yesus tahu mereka sedang ikut dia. Tapi yang ingin dia tanyakan adalah apa sesungguhnya yang kamu harapkan dari dia. Karena ada kemungkinan orang ikut Yesus hanya menjadikan Yesus sarana dan bukan tujuan. Maka di sini Yesus mempertanyakan motivasi mereka. F.F. Bruce berkata begini, pertanyaan Yesus bukan permintaan informasi, melainkan undangan untuk refleksi rohani. Dia memaksa pendengarnya meneliti dorongan hati mereka. Apakah mereka mencari keuntungan duniawi atau kebenaran yang sejati? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Karena apa? Karena pada zaman Yesus pun ada banyak orang selalu mencari-cari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga di dalam hidup mereka. Dan itu penting. William Barclay bilang begini, pada zaman Yesus di Palestina adalah merupakan hal yang sangat relevan untuk menanyakan hal itu. Mengapa? Oleh karena pada waktu itu memang banyak orang suka mencari hal yang mereka anggap penting. Banyak peminat hukum Taurat yang mencari hal yang halus, tersembunyi dan dalam dan pokok-pokok rumit hukum Taurat seperti dilakukan ahli Taurat dan Farisi. Banyak juga orang mencari kesempatan memperoleh kedudukan dan kuasa seperti dilakukan oleh orang Saduki. Banyak juga nasionalis Yahudi mencari tokoh politis ilahi, pemimpin militer yang mampu menghancurkan kekuatan penjajah Roma seperti dilakukan oleh orang Selot.
Banyak juga orang yang rendah hati mencari Allah serta kehendaknya, seperti dilakukan para perenung. Dan banyak juga yang kebingungan terjerat dosa, lalu mencari terang serta pengampunan Allah di jalan hidupnya. Maka pada masa Yesus, orang mempunyai tujuan yang banyak sekali. Dan tetap ada kemungkinan orang menjadikan Kristus bukan tujuannya, tapi sarana mencapai tujuannya. Itulah sebabnya Yesus tanya, apa yang kamu cari? Dia pertanyakan motivasi. Dan ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena motivasi menentukan perilaku. Seperti kata Spurgeon, motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama dapat menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorongnya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memeriksa mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalimat Spurgeon ini bagus sekali. Motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama dapat menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorong. Kita memberi persembahan, tapi waktu kita memberi persembahan itu bisa menjadi sesuatu yang baik, tapi bisa menjadi sesuatu yang berdosa. Pada waktu kita memberikan persembahan supaya Tuhan kembali memberkati saya berlipat kali ganda. Kalau saya kasih lebih banyak, maka Tuhan akan berikan lebih banyak. Artinya motivasi saya adalah saya ingin keuntungan dan saya mau pakai Tuhan sebagai cara saya mendapatkan keuntungan. Maka itu menjadi dosa. Pelayanan itu baik, tapi kalau motivasinya miring, maka pelayanan itu menjadi dosa. Dan banyak kali orang tidak atau menggunakan pelayanan bukan dengan tujuannya pada Kristus, tapi memanfaatkan Kristus untuk itu. Ingat saudara-saudara, Awet Tozer bilang, Allah lebih memperhatikan motif di balik tindakan daripada besarnya tindakan itu sendiri. Banyak pekerjaan besar kehilangan nilainya karena dilakukan dengan hati yang salah. Nah, kita kembali kepada Paulus. Paulus dengan tegas menyatakan tujuannya itu memperoleh Kristus. Di ayat 8 tadi, supaya aku memperoleh Kristus. Kata memperoleh di sini itu artinya menjadikan Kristus menjadi milik yang paling berharga, pusat hidupnya, dan itulah tujuannya. Nah, kalau saudara-saudara, kalau tujuan kita ada di sini, maka kita akan mengorbankan segala sesuatu demi mencapai tujuan itu. Tujuan hidup Paulus adalah Kristus. Karena itu segala sesuatu dia singkirkan. Lihat ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Artinya segala macam keunggulan, segala macam nilai agama, segala macam prestasi, segala macam status rohani menjadi tidak bernilai lagi di mata Paulus. Dia anggap itu sampah asalkan dia bisa beroleh Kristus. Dan ini menegaskan tujuan hidup orang Kristen bukanlah apa yang kita miliki atau kita capai, melainkan siapa yang kita miliki. Bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Saudara-saudara, piala itu hanya bernilai kalau dilahirkan oleh kemenangan. Kalau kita mau lomba, lalu yang lomba menyanyi, lalu yang juara 1 dapat piala, maka piala itu menjadi sangat bernilai. Kenapa? Karena juaranya. Tapi kalau seorang tidak menyanyi, hanya dia punya uang banyak, lebih baik saya pergi beli piala, taruh di rumah saya. Maka dia bisa beli piala, taruh di rumahnya, tapi dia tidak pernah menang lomba nyanyi. Artinya piala itu menjadi kehilangan nilainya. Maka yang penting adalah bukan pialanya, tetapi kemenangan yang melahirkannya. Tanpa kemenangan, maka pialanya hanya benda mati. Begitu juga dengan prestasi rohani. Tanpa Kristus, maka semua prestasi rohani itu hanya piala kosong. Kristuslah kemenangan sejati dan bukan pialanya. Tujuan hidup Paulus yang kedua adalah berada di dalam Kristus. Setelah memiliki Kristus,
harus berada di dalam Dia. Lihat ayat 8-9. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Ungkapan berada di dalam Dia ini menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya sekedar mau memiliki Kristus, tapi dia mau hidup di dalam Kristus. Dia bukan hanya menjadikan Kristus menjadi tujuan, tapi Kristus sebagai ruang hidup identitasnya, posisi rohaninya di hadapan Tuhan. Saudara, memiliki sesuatu dan berada di dalam sesuatu itu berbeda. Ada orang yang memiliki sesuatu tapi tidak berada di dalam sesuatu itu. Sebaliknya ada orang yang berada di dalam sesuatu tetapi tidak memiliki sesuatu itu. Saudara, saya kalau ke Jakarta selalu dikasih apartemen oleh orang. Suruh nginap kapan saja saya datang. Jadi saudara, saya tinggal di dalam apartemen itu. Saya ada di dalam apartemen itu. Tapi apakah saya memiliki apartemen itu? Tidak. Itu bukan milik saya. Tapi saya bisa ada di dalamnya. Sementara orang yang punya itu, dia memiliki apartemen itu. Tapi dia tidak pernah tinggal di apartemen itu. Dia tidak ada di dalam itu. Berarti kita bisa lihat bahwa ada yang memiliki tapi tidak di dalam. Ada yang di dalam tapi tidak memiliki. Salah satu penyakit saya ini adalah ketinggalan pesawat. Saya ini mungkin selama hidup ini mungkin sudah lebih dari 30 kali ketinggalan pesawat. Dan setiap kali saya ketinggalan pesawat, saya lihat tiket di tangan saya. Sebenarnya saya punya hak untuk ada di dalam pesawat. Tapi saya tidak di dalam. Berarti saya memiliki hak itu, tapi saya tidak di dalam. Sebaliknya ada orang yang di dalam, walaupun tidak punya hak, tidak memilikinya. Saya pernah dalam satu pelayanan mau pulang. Kami ada berapa orang teman ya, ada 7 atau 8. Tapi karena kapal laut tidak ada, akhirnya kami harus diantar pakai jet pribadi. Sebenarnya jet hanya muat 6 orang saja, tapi kita ada 7 orang. Jadi yang satu harus pakai kapal laut. Tapi teman-teman bilang, wah biar siapa mau jadi kapal laut, biar sudah kita tak gantung juga, kita tak gantung saja kakak. Semua naik. Tapi adakah yang memiliki pesawat itu? Tidak. Pemiliknya tidak ada. Pemiliknya tidak di dalam. Tapi kami tidak memilikinya, tapi ada di dalam. Nah, Paulus itu, dia pertama dia sudah menjadikan Kristus miliknya. Tapi sekarang dia berlanjut lagi, bukan hanya memiliki, tapi dia ingin berada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, berada dalam Kristus ini bukan sekedar suatu istilah rohani, tapi satu konsep yang sangat penting di dalam iman Kristen, dan ini berbicara tentang kesatuan, union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Waktu seseorang berada di dalam Kristus, maka ini artinya apa? Ini penting sekali. Artinya apa? Artinya yang pertama, kita hidup dipersatukan dengan hidup Kristus. Hidup kita itu dipersatukan dengan hidup Kristus. Sekarang saudara lihat kata-kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini menarik ya. Tadi Paulus bilang, aku ingin berada di dalam Dia. Kalau Paulus ingin berada di dalam Kristus, berarti siapa di luar, siapa di dalam. Kalau Paulus berada di dalam Kristus, artinya Paulus ada di dalam. Kristusnya yang ada di luar. Tapi di surat Galatia dia bilang, Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti siapa di dalam? Kristus di dalam aku, berarti aku yang ada di luar. Jadi sebenarnya di sini siapa yang ada di dalam siapa? Paulus di dalam Kristus atau Kristus di dalam Paulus? Saudara itu di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam saudara? Yang benar yang mana? Saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Kayaknya
ingat dua-dua sama benar. Dua-dua sama benar, tapi saudara berpikir, coba berpikir, saya di dalam mobil dan mobil di dalam saya. Bisa. Saya di dalam bak dan bak di dalam saya. Saya di dalam rumah dan rumah di dalam saya. Tidak bisa. Kalau saya berada di dalam sesuatu, sesuatu itu tidak bisa berada di dalam saya. Tapi Paulus berada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam Paulus. Saya mikir seperti ini lama sekali. Sampai ketemu pada waktu cuci piring. Waktu cuci piring saya memasukkan busa pencuci piring itu masuk ke dalam air. Baru saya gosok. Waktu itu saya berpikir ini sebenarnya begitu saya angkat busanya ada air keluar dari busa. Lalu sebenarnya busa ini yang masuk ke dalam air atau airnya yang masuk ke dalam busa? Pasti busa masuk ke dalam air. Tapi pada saat busa masuk ke dalam air, pada saat itu juga air juga masuk ke dalam busa. Sehingga busa dan air saling memasuki. Sehingga begitu dikeluarkan, busanya dikeluarkan dari air, air juga keluar dari dalam busa. Hari itu saya berkesimpulan, berarti yang benar adalah busa masuk ke dalam air yang masuk ke dalam busa. Busa keluar dari air yang keluar dari busa. Berarti saudara bisa lihat, bayangkan itu artinya antara air dan busa itu saling memasuki. Begitulah Paulus dan Kristus. Dia berkata, aku berada di dalam dia. Tapi dalam Galatia 2 ayat 20, Kristus hidup di dalam aku. Di bagian awal dia bilang, aku memang hidup. Tapi Kristus hidup di dalam aku. Artinya apa? Dia berbagi hidup dengan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa seperti cabang yang melekat pada inti pohon. Maka begitu cabang ini hidup, dia hidup karena dari pangkal pohon ini. Yesus pokoknya, kitalah carangnya. Carang itu sepanjang Adam melekat di dalam pohon, dia hidup. Tapi begitu dia terlepas dari pohon, maka dia mati. Maka Paulus mau mengatakan begitu dia ada dalam Kristus, artinya bahwa hidup dia sudah dipersatukan dengan Kristus. Melekat, saling memasuki, dan begitu intim. Ini tujuan dia. Ini yang disebut union with Christ. Itu arti pertama. Arti yang kedua adalah bahwa status kita di hadapan Allah ditentukan oleh Kristus. Maksudnya begini, Kristusnya ada di sini. Karena saya masuk di dalam Kristus. Waktu Allah Bapa melihat saya, yang dia lihat Kristusnya. Saudara, kita semua ini keturunan Adam. Karena kita semua tuh lahir dari dia. Maka kita semua tuh ada di dalam Adam. Siapa Adam ini? Adam ini orang berdosa. Karena Adam ini orang berdosa, semua kita ada di dalam Adam. Waktu Tuhan Allah melihat kita, yang dia lihat adalah kepala kita, yaitu Adam. Karena dia lihat adalah Adam, maka semua yang di dalam Adam, siapa Adam ini? Orang berdosa. Maka semua yang ada di dalam Adam itu dianggap berdosa. Itulah sebabnya semua manusia keturunan Adam itu dilihat Tuhan sebagai orang berdosa. Itu di dalam Adam. Tetapi saudara, pada waktu Kristus datang, pada waktu seseorang mempunyai tujuan supaya hidup di dalam Kristus, maka dia pindah dari Adam masuk ke dalam Kristus. Waktu dia di dalam Kristus, maka waktu Allah Bapa melihat dia, yang Allah Bapa lihat adalah Kristusnya. Kristus ini siapa? Kristus ini orang benar. Maka semua yang ada di dalam dia dianggap benar. Maka kita semua sesungguhnya mendapatkan status orang benar di dalam Kristus. Di luar Kristus kita semua ada di dalam Adam. Maka semua jadi orang berdosa. Tapi di dalam Kristus, kalau berada dalam Kristus, statusnya status Kristus yang dipertaruhkan. Kristus orang benar. Maka saya orang benar. Itu karena ada kesatuan dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah penerimaan kita oleh Allah tidak lagi bergantung pada diri kita sendiri. Bukan berarti saya diterima karena performa saya yang naik turun, tidak. Dasarnya bukan kesalehan, tapi anugerah Allah di dalam Kristus. Nah, ini artinya hidup di dalam Kristus. Maka tujuan hidup Paulus yang kedua ini adalah dia berada di dalam Kristus. Dan harusnya menjadi tujuan hidup orang Kristen ada di dalam Kristus. Nah, terkait dengan ini Paulus menegaskan di ayat 9. Berada di dalam dia
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Untuk berada di dalam Kristus itu bukan karena saya bisa taat hukum Taurat, bukan karena saya bisa berbuat baik, bukan. Artinya Paulus menolak semua sistem agama, dia menolak semua upaya manusia, dia menolak semua perbuatan ketaatan manusia, kesalehan pribadi yang bisa bikin ada dalam Kristus. Sebaliknya dia berkata dalam ayat 9, bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, dengan kebenaran karena iman, kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi berada di dalam Kristus bukan usaha kita, harus merupakan tujuan kita, tapi itu bukan usaha kita, itu adalah anugerah. Maka makna dari berada di dalam Kristus itu menentukan identitas kita di hadapan Allah. Allah tidak lagi melihat kita, tetapi melihat Kristus di mana kita ada di dalamnya. Saudara, kalau saudara berdiri di lapangan dan hujan keras, saudara akan basah. Tapi begitu saudara masuk ke gedung ini, apakah hujannya berhenti? Tidak. Hujannya tetap turun, tidak berubah. Hanya bedanya adalah sekarang kamu tidak kehujanan lagi. Kristus itu seperti gedung ini. Di luar dia, kita itu dianggap orang berdosa dan dimurkai. Tapi begitu kita ada di dalam Kristus, maka murka Allah itu apakah hilang? Tidak, tetap ada. Hanya tidak menimpa kita lagi. Nah, itulah fungsinya kita ada di dalam Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, maka ini adalah tujuan kita. Kita orang berdosa, selama kita ada di luar Kristus, kita berada di bawah penghukuman. Tapi kita berada dalam Kristus, penghukuman tidak akan menimpa kita. Dan ini yang harus menjadi tujuan hidup kita, yakni menjadikan Kristus menjadi tempat kita hidup, tempat kita berlindung, dan dasar penerimaan kita di hadapan Allah. Tujuan yang ketiga adalah mengenal Kristus sampai serupa dengannya. Setelah memiliki Kristus, tinggal di dalam Kristus, sekarang dia ingin mengenal Kristus sampai dia bisa jadi serupa dengan Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus bicara soal pengenalan. Mengenal Kristus. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup Paulus itu tidak berhenti hanya karena dia ada di dalam Kristus. Bahwa dia ada di dalam Kristus berarti dia selamat. Seperti saya bilang tadi, kalau di luar kena hujan, begitu masuk ke sini, hujan tidak menimpa. Dia ada dalam Kristus berarti dia selamat, tidak dihukum lagi. Tapi tujuan hidup Paulus tidak hanya berhenti pada keselamatan. Dia punya satu tujuan yang lebih daripada itu, yaitu bergerak kepada relasi dengan Kristus, yaitu dia bisa makin mengenal Kristus. Ya, Peker bilang begini, mengenal Allah dan melalui Kristus. Kita mengenal Allah adalah hubungan pribadi yang dinamis. Ini bukan sekedar mengetahui fakta-fakta tentang Allah, tapi memasuki persahabatan dengannya. Pengenalan sejati akan Allah melibatkan seluruh pribadi, pikiran, perasaan, kehendak. Paulus tidak puas dengan teologi yang hanya ada di kepala. Dia menginginkan persekutuan yang hidup dengan Kristus yang dibangkitkan. Maka dia mau, setelah dia punya Kristus, setelah dia aman di dalam Kristus, sekarang tujuan ketiga, dia harus bisa mengenal Kristus. Dan mengenal di sini bukan secara intelektual, tetapi secara relasi. Yang Paulus maksudkan adalah pengalaman yang bersifat relasi yang tak bisa didapat hanya sekedar dari pengetahuan di kepala dia. Dengan kata lain, Paulus tidak puas dan hanya berkata, aku sudah percaya pada Kristus. Tapi dia mau berkata, tapi aku ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Nah, untuk mengenal Kristus ada 3 aspek penting dalam pengenalan ini. Itu seperti muncul dalam ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia bicara soal pertama, soal mengenal dia. Itu berarti mengenal Kristus. Paulus ingin semakin kenal hati Kristus, kehendak Kristus, jalan hidup Kristus. Itu yang dia mau kenali. Dan pengenalan ini adalah pengenalan seumur hidup. Yang kedua, dia bilang ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Artinya, bangkit dari antara orang mati itu butuh kuasa besar sekali. Dan Paulus ingin kenal kuasa itu. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itulah yang bisa memberikan hidup yang baru. Memberikan kemenangan atas dosa. Memberikan kekuatan untuk hidup taat. Maka Paulus mau alami kuasa itu. Mengenal kuasa itu secara nyata. Bukan hanya secara teoritis. Dan yang ketiga, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Nah, saudara-saudara, ini yang seringkali kita tidak suka. Tidak disukai banyak orang Kristen. Paulus sadar, kenal Kristus itu tidak hanya berarti alami berkat. Kenal Kristus itu tidak hanya mengalami kuasa yang besar, tidak. Mengenal Kristus itu juga lewat penderitaan. Memang ada penderitaan yang adalah salah kita sendiri. Tapi kalau kita tidak salah, tetapi kita kena dengan penderitaan, artinya sebenarnya itu jalan Kristus. Penderitaan itu membuat kita bisa mengenal Kristus. Kita jadi rendah hati dan kita makin serupa dengan Kristus. Karena itulah maka di ayat 10 Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, ada banyak kita yang menjadi puas hanya sudah percaya, sudah dibaptis, sudah aktif pelayanan dan seterusnya. Tapi mengenal Kristus itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua itu. Orang yang sungguh mengenal Kristus tidak hanya akan bertanya apa yang Tuhan berikan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Berapa banyak kita berpikir apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi berapa kali kita berpikir apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup saya. Pengenalan semacam ini harus dibangun seumur hidup kita. Saudara-saudara, maka kita bisa melihat di sini pengenalan ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada waktu kita datang setiap hari Minggu. Lalu kita berbakti, kita mendengar, lalu setelah itu selesai. Tidak. Komunikasi setiap hari itu penting di dalam membangun pengenalan. Maka lagu sekolah minggu yang terkenal, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, maka itu adalah bagian daripada cara kita untuk belajar mengenal. Tetapi penderitaan, kata Paulus juga, mengenal penderitaan. Berarti penderitaan, kesulitan yang dia izinkan kita alami. Itu sebenarnya adalah kesempatan buat kita untuk mengenal Kristus melalui penderitaan. Maka demikian juga dengan Kristus, kita tidak hanya mengenal dia lewat kebaktian, tapi lewat perjalanan hidup bersama-sama dengan dia. Inilah 3 tujuan. Pertama, memiliki Kristus, memperoleh Kristus. Kedua, berada dalam Kristus. Ketiga, mengenal Kristus sampai serupa dengan Kristus. Ini tujuan Paulus, dan ini harus tujuan setiap orang Kristen. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Paulus telah mencapai 3 tujuan ini? Apakah dia berhasil mencapai 3 tujuan ini? Mari kita menilai satu-satu. Pertama, soal memperoleh Kristus. Apakah Paulus sudah berhasil dalam tujuan ini? Saudara, di sini Paulus berbicara soal realitas yang sudah terjadi. Paulus sudah percaya kepada Kristus. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah meninggalkan kebenaran dia sendiri dan menjadikan Kristus menjadi miliknya.
Karena itu Paulus tidak berkata, aku sedang mencoba atau berusaha memperoleh Kristus. Tidak. Tapi aku telah melepaskan semuanya supaya aku memperoleh Kristus. Berarti memperoleh Kristus itu sudah terjadi. Paulus sudah berhasil memperoleh Kristus. Dan semua kita yang telah beriman, sebenarnya kita sudah memperoleh Kristus. Sekarang coba lihat tujuan kedua. Tujuan kedua adalah berada di dalam Kristus. Apakah Paulus sudah mencapainya? Sudah. Karena dengan percaya kepada Kristus, maka dia juga berada di dalam Kristus. Ini adalah status keselamatan, bukan sebuah proses yang bertahap. Paulus sudah dibenarkan oleh iman, dia sudah memiliki kebenaran yang dianugerahkan Allah, identitasnya sudah aman di dalam Kristus. Maka tujuan ini sudah selesai. Dan kalau saudara sudah percaya pada Kristus, saudara juga sudah ada dalam Kristus. Maka dua tujuan ini sudah tercapai. Bagaimana dengan tujuan ketiga? Mengenal Kristus sampai serupa dengan dia. Apakah Paulus sudah berhasil? Coba lihat ayat 12-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Maksudnya apa? Kalau soal memperoleh Kristus sudah selesai. Dia sudah memiliki Kristus. Ada dalam Kristus sudah selesai. Tapi mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sebenarnya dia sudah kenal Kristus, hanya belum kenal Kristus secara sempurna. Dalam bahasa teologis ini disebut sebagai already but not yet. Sudah tapi belum. Dia sudah kenal Kristus, tapi dia belum kenal Kristus secara sempurna. Memiliki Kristus sudah sempurna. Berada dalam Kristus sudah sempurna. Kenal Kristus sudah, tapi belum sempurna. Serupa dengan Kristus, mulai serupa dengan Kristus, hanya belum sempurna. Maka di sini Paulus tidak lagi mengejar tujuan pertama, tidak lagi kejar tujuan kedua, tapi tujuan ketiga ini Paulus mau kejar. Donald Carson berkata, ketegangan antara sudah dan belum merupakan ciri khas teologi perjanjian baru. Kita sudah diselamatkan, namun keselamatan kita masih menantikan penyelesaian akhir. Kita sudah dibenarkan, namun masih sedang dikuduskan. Kita sudah memiliki Kristus, namun masih terus mengejar keserupaan penuh dengan Dia. Ini bukan inkonsistensi, melainkan realitas kehidupan Kristen yang autentik. Kita hidup di antara kebangkitan Kristus dan kedatangan yang kedua, di mana keselamatan sudah pasti, namun belum sempurna. Maka coba saudara lihat tabel ini. Disinilah tujuan hidup Paulus dan tujuan hidup orang Kristen. Memperoleh Kristus, sudah. Berada dalam Kristus, sudah. Mengenal Kristus sampai serupa dengan Dia, belum. Ini sedang dikejar. Nah, maka inilah already but not yet. Kita bisa melihat, saudara, Paulus tidak frustrasi karena dia belum sempurna. Tapi juga dia tidak puas diri karena sudah selamat. Ketidaksempurnaan dia tidak membuat dia frustrasi. Tapi keselamatan dia tidak membuat dia berdiri dan tidak ingin maju. Dia hidup di tengah-tengah antara aman dalam Kristus dan terus berlari supaya menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, kalau hanya soal aman, safe di dalam Kristus, Paulus sudah mencapainya. Tapi dia belum puas sebelum dia kenal Kristus lebih dalam dan bisa menjadi serupa dengan Dia. Kalau begitu, Paulus tidak berusaha apa-apa untuk memperoleh Kristus. Dia tidak lagi berusaha untuk berada dalam Kristus, tapi untuk menjadi mengenal dan serupa dengan Kristus. Ini harus dikejar. Ada sesuatu yang perlu Paulus lakukan supaya mencapai tujuan ketiga. Pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
tapi ini yang kulakukan. Berarti ada yang Paulus lakukan. Untuk apa? Untuk mengejar pengenalan, untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa yang Paulus lakukan? Untuk mengejar pengenalan dan keserupaan dengan Kristus? Kita bahas besok pagi. Bersambung. Tapi malam ini, di penghujung tahun ini, cukup bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan tahun 2025. Pertanyaan pertama, apakah Kristus sudah menjadi tujuanmu? Atau hanya sekedar sarana mencapai tujuan-tujuan lain? Dan yang kedua, apakah saudara benar-benar sudah berada di dalam Kristus? Dan aman di dalam Kristus? Dan yang ketiga, apakah sepanjang tahun 2025 ada pengenalan yang bertambah pada Kristus? Apakah hidup saudara makin menyerupai Kristus? Paulus pun belum sempurna. Kita semua pasti belum sempurna. Tapi refleksi di akhir tahun ini untuk melihat kembali tujuan hidup kita. Kita digerakkan oleh tujuan. Kalau ternyata di dalam tahun 2025 Kristus hanya menjadi alat, hanya menjadi sarana, marilah kita berbenah diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara belum menemukan keamanan dalam Kristus, status dalam Kristus, maka akhir tahun ini harus membuat saudara benar-benar percaya kepada Kristus. Terima Dia juru selamat, supaya saudara berada di dalam Dia dan aman di dalam Dia. Dan selanjutnya, ambil komitmen untuk masuk ke dalam pengenalan dan keserupaan dengan Kristus. Saya beri kesempatan bagi kita merenungkan 3 tujuan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman. Di akhir tahun ini kami diajak untuk melihat kembali tujuan hidup kami. Memperoleh Kristus, berada di dalam Kristus, dan mengenal Kristus hingga serupa dengan Kristus. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sampai hari ini belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, kami belum memiliki Kristus dan belum berada di dalam Dia, belum menemukan rasa aman di dalam Dia, maka biarlah malam ini di penghujung tahun ini ada hati yang terbuka untuk menyambut Tuhan, percaya kepada Tuhan, berada di dalam Kristus, dan menerima hidup itu dari Kristus. Kalau kami sudah percaya kepada Kristus, tapi kami menjadikan Kristus hanya menjadi alat, sarana, jembatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, ada banyak motivasi yang salah ketika kami menjadi seorang Kristen. Maka malam ini menjadi malam koreksi buat kami, untuk memperbaiki motivasi kami, supaya Kristus adalah tujuan hidup kami, dan bukan alat untuk mencapai tujuan kami. Tuhan, tolong kami juga ya Tuhan. Masing-masing kami dengan pergumulan sendiri, entah bagaimana kami mengenal Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Tapi biarlah Tuhan, sama seperti Paulus yang belum sempurna, tapi kami mengalami progres dari hari ke hari. Makin hari makin mengenal Kristus, makin mengerti hati Kristus, makin mengerti kehendak Kristus. Dan biarlah itu kami lanjutkan dalam hidup kami di tahun yang baru sepanjang Tuhan izinkan. Supaya makin hari kami makin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar buat kami untuk menemukan keamanan dalam Kristus, dan menjadikan Kristus menjadi milik berharga buat kami, tujuan hidup kami, dan bukan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu pada penghujung tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.